pedagang, pedagang asongan lah istilahnya. Tapi kita selalu ingat dengan masjid, selalu memakmurkan masjid, ajak teman-teman untuk sholat berjamaah sebelum adzan maghrib. Kadang-kadang kita bacakan surat Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Quran, sehingga menyentuhlah hati-hati ya. Alhamdulillah gitu kan. Kadang-kadang setiap waktu itu hampir penuh lah ini masjid oleh orang-orang yang sholat berjamaah. Jadi contoh bahwa beliau tidak merasa malu. Saya sangat kagum dengan beliau, suaranya sangat sahdu dan lembut, tapi tidak merasa malu menjalankan tugas, karena itu merupakan ibadah juga. Jadi tidak harus merasa malu atau merasa kecil hati. Apapun dilakukan asal itu adalah halal dan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten ganggu waktunya sebentar, Ustadz. Ya, enggak. Ya, sebetulnya saya dalam perjalanan ternyata suara sangat indah mengubah hati saya. Padahal ini terminal mobil bis di Bekasi. Terdengar sayup suara yang sangat merdu sekali. Kemudian saya tertarik masuk ke sini. Ternyata kalau nggak salah, tadi saya menyaksikan jenengan itu ada di terminal, terus kemudian ada di sini, ternyata orang yang sama. Ini Masya Allah, mohon maaf sebelumnya, kalau boleh tahu, Ustadz namanya siapa, Ustadz? Ya, nama saya Pak Ustadz Undang Sudrajat ya, yang dipanggil di KTP ya. Tapi kami di sini udah alhamdulillah udah bertahun-tahun ya Pak ya. Kita kerja di sini sambil dagang. Cuma dari dulu juga dagang saya itu tidak jauh dari masjid, Pak, ya. Jadi setiap waktu adzan itu saya kadang-kadang ke masjid memanggil orang untuk berjamaah sholat. Dan itulah salah satu amanah dari guru saya, dari Bapak Haji Mahfud Mustafa. Ya, kamu di mana tinggal jangan jauh dari masjid. Siarkan suara kamu dengan masjid untuk menyeru orang beribadah kepada Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi ternyata itu ya, ada satu amanat yang sangat luar biasa dari guru ya. Jadi, akhirnya aktivitas pekerjaan itu tidak melihat apa itu pekerjaannya, yang penting tidak pernah jauh dari masjid. Tapi ternyata memang yang ditemukan peranan dalam rangka mencari nafkah tugasnya adalah seperti ini. Dan kejodohannya kebetulan saat ini di terminal Bekasi. Alhamdulillah banyak teman, banyak saudara. Walaupun kita profesinya hanya pedagang, pedagang asongan lah istilahnya, tapi kita selalu ingat dengan masjid, selalu memakmurkan masjid, ajak teman-teman untuk sholat berjamaah sebelum adzan maghrib. Kadang-kadang kita bacakan surat Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Quran, sehingga menyentuhlah hati-hati ya. Alhamdulillah gitu kan. Kadang-kadang setiap waktu itu hampir penuh lah ini masjid oleh orang-orang yang sholat berjamaah. Jadi kayak apa kalau kegiatan dagang itu hanya sambilan saja ya? Itu dagang itu hanya kewajiban saya lah untuk mencari nafkah anak istri gitu kan. Nah, dan juga kadang-kadang kita ikut di majlis di daerah dekat kontrakan, kadang-kadang ikut majlis taklim gitu kan. Kadang-kadang ada nyuruh juga, suruh korir Pak, hingga sampai ke gedung-gedung besar. Bahkan saya pernah masuk, ada yang bawa salah satunya ke gedung Horizon Bekasi, terus gedung apa lagi Marbabu itu kan, untuk acara pernikahan. Alhamdulillah kita suruh baca Al-Quran. Masya Allah. Memang bahkan sampai ke Bogor juga itu pernah ya. Itu sudah berapa lama? Kalau di sini di terminal ini hampir 20 tahun ada Pak Kiai. 20 tahun. Ya, Pak Kiai 20 tahun dari semenjak ini masjid kecil, sholat lah istilahnya, sampai dibangun sampai sebesar ini ya, masih di sini. Artinya berarti perjalanan 20 tahun
masalah masjid ini pun tahu awal muasalnya seperti apa dan ikut membangun juga masjid di sini. Berarti alhamdulillah, bahkan hari kemarin kita juga udah ada santunan anak yatim dengan Bapak Kater, kerjasama dengan Bapak DKM di sini, itu kan, alhamdulillah. Ngomong-ngomong asli dari mana, Pak Ustadz? Aslinya Pak, saya dari Banjar, Ciamis. Oh jauh, kok bisa sampai ada di? Ya, alhamdulillah ada temen yang bawa waktu itu. Ya, Yolah ikut ke Bekasi dengan saya, temen ya. Ya udah ikut dagang apa aja dah di terminal. Ternyata awalnya kita dagang selampe Pak ya. Kalau sekarang pindah dagang gesper, dompet. Ya alhamdulillah teman-teman supir pada yang beli, pedagang, pengurus. Gitu ya. Alhamdulillah. Itu kalau sekarang dagangannya dari selampe menjadi gesper ya. Itu mohon maaf ini. Putra sudah ada berapa? Atau istri ada berapa? Istri cuma satu Pak. Oh bukan dua, bukan satu ya? Satu istri. Anak baru satu. Iya, anak baru satu. Iya, alhamdulillah baru kelas 1 MTS sekarang karena usia 40 tahun saya baru punya anak. Ya selama 20 tahun menanti anak saya belum dikasih oleh Allah. Tapi di usia 41 menginjak 41, alhamdulillah Allah ngasih satu sekarang di usia 52-53 tahun lah kita sekarang. Yang sangat terkesan sekali adalah ketika tadi saya di luar, ini masjid padahal adanya di terminal bis Kota Bekasi. Pada saat menjelang maghrib ada lantunan ayat suci Al-Quran, sangat merdu sekali. Ketika saya kemudian masuk melihat, ternyata adalah yang saya saksikan orang yang sama tadi pas lagi menawarkan dagangan. Iya, itu saya hampir nggak percaya. Iya. Hampir nggak percaya. Ternyata memiliki potensi yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini adalah sebagai spirit ya yang menyemangati kepada seluruh pedagang, khususnya masyarakat. Persoalan kita usaha itu apalah, itu mah perjalanan peranan kita di dunia. Tapi yang lebih penting adalah tetap kita konsisten dalam ibadah. Karena apapun usaha, kalau tidak dibarengi dengan ibadah, maka sangat merugi sekali. Ini yang dipraktekkan oleh beliau. Ternyata beliau ini seorang ustadz. Bukan ustadz lah, ustadz. Ya Allah, saya sangat-sangat terharu dengan suaranya yang sangat syahdu dan merdu. Mudah-mudahan bisa menjadi spirit kepada seluruh pemirsa, khususnya adalah yang menjalani profesi pedagang di terminal atau di stasiun, bahwa silahkan peranan usaha di dunia ini, apakah dagang asongan apa-apa, tapi yang terpenting adalah tetap harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Semoga akan lebih banyak lagi orang-orang yang semacam beliau ini yang sangat mulia, bukan mencari materinya, tetapi itu hanya sebagai sarana aja perjalanan. Hakikatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Tapi insya Allah dengan seperti ini, bukan hanya dari dagangan saja, justru mungkin dari luar dagangan ini yang lebih banyak pendapatan bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, begitu kan Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Dengan perjalanan semakin orang banyak kenal, semakin juga banyak orang yang menyuruh. Masya Allah. Kadang-kadang kami juga melakukan privat di perumahan. Oh, ada privat juga? Iya. Di perumahan-perumahan? Di rumah-rumah gitu kan. Ada yang nyuruh, ya Pak Ustadz, tolong anak saya ajarin gitu kan. Ada waktu enggak? Ya alhamdulillah kita nyempetin aja gitu kan, bagi waktu gitu kan. Itu aja. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Sekalipun sekali lagi beliau mungkin mensaksikan pada saat lagi menjalankan aktivitas dunianya dagang, tetapi beliau memang memiliki ilmu dan kelebihan. Itulah orang yang memiliki ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi mohon maaf ini mengganggu waktunya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan sekali lagi bisa menjadi spirit khususnya masyarakat umum dan yang menjalani profesi dagang. Tidak boleh hanya bekerja saja, tetapi lebih penting lagi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat kagum dengan beliau, suaranya sangat syahdu dan merdu, tapi tidak merasa malu menjalankan tugas, karena itu merupakan ibadah juga. Jadi tidak harus merasa malu atau merasa kecil hati, apapun dilakukan asal itu adalah halal dan baik. Demikian saya dari Saya Hitam,
Mudah-mudahan lensa hitam semakin maju semakin sukses. Dan ini ada sesuatu Ya. mohon diterima. Terima kasih Mungkin Pak Kiai ya, sedikit berkat ya, dan ada- manfaat ya. Amin, Anak-anak amin, kami, amin. keluarga kami. Semoga Amin. lensa hitam juga semakin maju, semakin Amin, 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 Ya, amin. terima kasih, Pak Kiai. Makasih banyak. Ya. Makasih. sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.